Saya pulang, menangis saya di jalan. Kasih, nah kenapa hidupku susah begini? Jadi sampai sekarang Pak, kalau saya lihat penjual jalan kota, pasti saya kasih sedekah. Berapa uang saya keluar? 200. Masuk SMS banking. Titik, titik, titik. Saya buka. Berapa yang gantinya? Saya keluarkan 200.000. Allah ganti 75 juta. Kalau mau baik hidup, mau bagus rumahnya, mau bagus anak-anaknya, mau bagus rezekinya, sedekah, jangan kau seke. Tolak bala. Dengan cara apa? Ibu bangun sholat hajat malam-malam. Lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya niat 1 juta ini tolak bala. Mudah-mudahan suamiku tidak tergoda dari wanita lain. Coba Maki. Saya punya banyak pengalaman tentang sedekah. Yang terakhir ini, yang terakhir. Pengalaman saya yang sedekah. Saya pergi ke masjid. Jalan Gunung Nona. Jalan Gunung Nona. Namanya Masjid Hikmah. Selesai saya ceramah, saya sumbang 5 juta. Karena juga lagi dibangun. Nih ada sumbangan saya 5 juta. 5 juta saya sumbang. 2 hari berikutnya, saya diundang ceramah ke Kalimantan. Sudah ceramah, dapat penggantinya yang 5 juta. Tuh, sedekah. Percaya pasti Allah ganti. Saya pernah lagi nih, sering sekali. Saya ke kantor. Saya telepon pegawaiku, kenapa belum buka kantor? Masih libur Ustaz. Oh, libur, saya lupa. Sudah, saya duduk-duduk. Tiba-tiba ada penjual ikan lewat. Pak balu balik. Saya kasihan, siapa yang mau beli ikannya ini? Bonyok. Saya bilang, siapa mau beli ikan begini? Saya bilang, dan. Siapa Pak? Siaran Lina. 100.000. Semua 100.000. Oke, saya beli. Nah bungkus. Saya kasih uang 100.000. Begitu dia kasih ikan, saya bilang, jangan Mi. Bawa Maki di rumah makan sama keluarga tak. Wow, dia senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan murah rezeki kita nak. Sudah, pergi. 100.000. Depan kantor saya itu ada penjual-jual bensin. Saya kasih istrinya 50.000. Prek, 50.000. Sudah. Berapa Mi uangku keluar? 150. Saya jalan-jalan, karena saya mau ke bandara. Saya pulang mau ambil koper ke rumah saya. Pas di jalan Hertasnin, saya lihat penjual jalan kote. Saya kalau lihat penjual jalan kote, saya pasti singgah. Kenapa? Saya pernah rasakan itu jual jalan kote. Jalan kote di kanan, es lilin di kiri. Nggak mau laku kalau musim hujan begini es. Nggak ada yang beli. Ya, saya masih ingat itu waktu kecil. Ada lomba 17 Agustus. Namanya Desa Rajang. Jalan kaki saya Pak. Jalan kote di kanan, es lilin di kiri. Saya pulang, menangis saya di jalan. Kenapa? Nggak ada laku jalan koteku, nggak ada laku esku. Kasihannya hidupku ini. SD saya waktu itu, SD. Nangis saya di jalan. Kasihna, kenapa hidupku susah begini? Tiba-tiba ada itu. Juga masih keluarga saya ingat terus sampai sekarang. Pak Janggo namanya. Wah, dia singgah ambil saya naik motor, Masya Allah. Jadi sampai sekarang Pak, kalau saya lihat penjual jalan kota, pasti saya kasih sedekah. Saya pernah rasakan itu. Nah, saya kasih lawan 50. Penjual jalan kota. Berapa Mi uangku keluar? 200. Ya, sudah. Sampai di rumah. Berapa uang saya keluar? 200. Ambil koper, siap-siap ke bandara. Di jalan Petarani, tiba-tiba masuk SMS. WhatsApp, bukan SMS, WhatsApp. Titik. Ustaz, berapa nomor rekening tak? Kenapa? Dalam hatiku cepat apa? Dalesi Ada apa ini? Ada mau bersedekah. Nah, tadi pagi berapa uang saya keluar? 200. Begitu saya belum sampai, pada hari itu tidak sampai 1 jam selisihnya. Jalan. Sudah saya kirim nomor rekening saya, masuk SMS banking. SMS banking itu artinya Pak, laporan keuangan yang masuk di rekening melalui SMS. Titik. Saya buka. Berapa yang gantinya? Saya keluarkan 200.000, Allah ganti 75 juta. Yang kiseke, pede maseke pede masuk 1 otak. Maka kalau mau baik hidup, mau bagus rumahnya, mau bagus anak-anaknya, mau bagus rezekinya, sedekah, jangan kau seke. Kikirigalap aku jambatan. Tidak ada orang suka itu orang seke. Bahkan orang seke sekalipun tidak suka sama yang seke.
Siapa orang baik? Orang baik salat tahajudnya? Bukan itu. Orang yang rajin Senin Kamis? Bukan itu. Kata Nabi, siapa yang baik di antara kalian adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Mau bersedekah? Mau bersedekah? Serius? Kita mulai. Saya yang mulai. Dasat Latif 1 juta. Catami. Siapa yang menyusul? Ayo, catat. Mau disetor hari ini boleh, bulan depan boleh. Yang penting sudah ada niat. Ayo, siapa? Catat panitia. Siapa catat panitia? Hah? Bapak Kepala KUA yang kasih nikah orang. Mudah-mudahan mau kasih nikah saya juga. 500.000. Sudah 1,5. Siapa lagi? Bapak yang baju ungu. Berapa? 1 juta. Alhamdulillah sudah 2,5 juta. Alena beliau siapa? Munsidi. Berapa? 500. Sudah 3 juta. Kenapa ibu-ibu tidak ada? Tidak ada ibu-ibu mau masuk surga. Masih ada? Ayo. 30 saksemen. Ibu siapa? Sebut dulu supaya orang dengar. Ya, siapa lagi? Ya, itu anak muda. 1 juta. Berarti sudah 4 juta. Siapa lagi? Biar 100.000 bu. Boleh. Yang penting angkat tangan Allah saksikan. Oh ini hambaku. Nggak mesti kami catat. Yang penting kalau sudah kau bilang. Pasui. Siapa lagi? Biar 50.000. Boleh. Siapa? Ya silakan. Siapa lagi? 50.000. Ya, siapa lagi? Ya. 1 juta. Pak Camat. 1 juta juga. Siapa lagi? Siapa lagi? Pak Desa. 1.500.000. Takbir. Siapa? Semen 2 sak boleh. Perempuan. 50.000. Siapa lagi? 500.000. 200.000. Ya siapa lagi? 200. Siapa lagi? 200. 100. Alhamdulillah. Siapa lagi? 100.000. Siapa lagi? 200.000. Siapa lagi? 100.000. Siapa lagi? 100.000. Ya kasih naik tanya begini saja. Kalau 200 begini. 300. 1 juta. Ayo. Bu. Siapa lagi? Ya Alhamdulillah. Siapa lagi? Desukri 1 juta. Siapa lagi? Ya, 100.000. Siapa lagi? Yang tadi sudah bilang sudah bawa uang apa belum? Belum. Segera disetor nanti segera. Boleh besok, boleh lusa. Yang penting kita sudah janji kepada Allah akan mengeluarkan. Ya, ya. Kudu merah 500. Bu. Ada di sini yang sakit-sakit. Ke dokter kiri kanan tidak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter ini tidak sembuh. Ke Makassar tidak sembuh. Ke Pare-Pare tidak sembuh. Maka cara mengobatinya as-sadaqatu. Kata Nabi, sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Tolak bala. 1 di antaranya kata Nabi, as-sadaqatu. Bersedekahlah. Ada di sini yang suaminya mulai lain-lain. Ada yang suaminya selingkuh? Ada? Ada? Tolak bala. Dengan cara apa? Sedekah. Bagaimana caranya Ustaz? Ibu bangun sholat hajat malam-malam. Sudah sholat hajat 2 rakaat. Lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati sama saya.
lindungi dan pelihara suamiku agar dia tidak tergoda dari wanita jahat. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya niat 1 juta ini tolak bala. Mudah-mudahan suamiku tidak tergoda dari wanita lain. Coba Maki. Coba sebentar malam. Coba yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sebentar malam. Dia sholat tahat. Ya Allah, cau nambi tebeniku. Mat jallo. Pede macam moto ikuang. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tema kita di sini adalah memperkuat ukhuwah. Contoh Nabi dalam memperkuat ukhuwah. Persaudaraan, ukhuwah bisa jadi kalau kita punya sifat pemaaf. Kalau kita mau ukhuwah, maafkan orang yang bersalah kepada kita. Cuma kalau minta maaf, saya minta maaf Ustadz, saya pernah salah. Bagaimana cara minta maafnya? Tidak cukup hanya bilang minta maafkan saya. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak sengaja. Tidak begitu caranya. Kalau kita ambil tanahnya tetangga, kita bikin pagar menyerobot tanahnya tetangga. Cara minta maafnya, kembalikan tanahnya orang. Tidak boleh minta maaf, tanahnya orang kita ambil. Kalau tanah itu kita tidak kembalikan, maka sejengkal itu Allah kasih pikul nanti 7 petaka langit. Lebih baik tuh ini nala tanah tatawe daripada ini male tanah tawe. Itu kalau kita jangankan tanah. Tuh, kalau kita tanam misalnya tanam mangga, ada pagar, mangga ini nyebrang, ada dahannya ini mangga nyebrang di tetangga, maka yang nyebrang ke tetangga, haknya tetangga dan halal dia ambil buahnya. Kalau nyebrang mangga, nyebrang ke tetangga, halal. Nah, bila masih sesuatu, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang, Ustaz? Oh, lain itu, bos. Lain cerita itu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi bapak ibu kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, maka perbanyak amal dengan berselawat. Bu ibu nih, sambil cuci piring, salawat ki. Sambil cuci piring, salawat. Salatullah, salamullah. Nah dengar suaminya lagi lap kaca, nah sambung. Ala toha rasulillah. Nah dengar mertuanya lagi bikin pisang goreng. Salatul, salamullah, ala yasin, habibillah. Lewat Pandesa, nah dengar. Pandesa teriak, semua. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibi. Ibu, masih ingat dulu. Kalau kita makan ikan, tersangkut di leher tulang. Dibawa ke dokter? Tidak. Mama tak ambil nasi nak kemui. Baru nak masalah kok. Allah. Hilang. Iya toh? Lagi masak air. Tiba-tiba ada kayu meledak. Wah, kena tangannya api. Bawa ke dokter? Tidak. Apa? Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli. Sembuh. Coba amalkan itu. Ibu-ibu punya anak nakal, buntu, nggak jalan otaknya, ambil air. Sebut namanya. Salawat sebanyak-banyaknya. Salawakiro. Weh, mudah-mudahan Allah cinta kepada Rasul, kemudian Allah kabulkan doa ibu. Menjadi sebabnya itu tadi air. Allahumma salli. Ada di sini istrinya suka marah-marah. Mak jallo bina.
Makko kipa aja tabani. Itu perempuan kalau marah rumusnya jangan dilawan. Diam saja. Kalau perlu makan obat tidur. Biar dia marah sendiri. Kalau dia tidak mau berhenti marah, salawat ki. Mematoi komano. Salatullah. Salat. Berhenti tuh marah. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ketika Allah perintah puasa, ketika Allah perintah haji, ketika Allah perintah salat, Allah tidak ikut melakukan perintah itu. Tapi ketika Allah perintah kita salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini telur-telur, jangan berebut. Saya biasa ngeri lihat begini Pak. Pernah ada kejadian, orang berebut tertusuk matanya. Saya lihat. Ya untung tidak masuk, untung ngores ke sini. Ya. Ibu-ibu dibagikan, jangan berebut. Inilah hebatnya telur maulid. Murah ini. Paling 1.000. Tapi biar orang kaya mau juga. Termasuk saya. Saya 7 orang, sediakan memang 7 ember. Yang ketawa serius kayak ini. Ibu bapak, mak bagi nih bu, mak bagi nih. Mak bagi nih. Ya. Ibu, selama itu ember, supaya dapat pahala, kata terlanjur maki bawa ember ke sini toh, maka jangan berharap balasannya. Masa bersedekah mengharap lagi? Itu namanya bukan sedekah, si sapi, pas seselein. Bukan sedekah itu. Jadi saya bawa 7 ember ikhlas. Saya sedekah sebagai cintaku kepada Nabi. Sudah kange 5 ikhlas. Saya tidak berharap kembali. Kalau ada kembali ke rumah berarti rezekiku. Tapi saya tidak akan meminta. Saya dahulukan tamu. Biar Ustaz semua ambegi. Ini bawa 5 mau kembali 7. Ini si sarok. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Bangun masjid, Pak, Bu. Kalau ini masjid jadi, bukan orang yang ada di Parepare jadi bangga. Kalau masjid ini jadi, bukan orang yang ada di Baru merasa bangga. Tapi kalau masjid ini cantik dan jadi dengan baik, cepat, siapa yang bangga? Kita orang Kupa. Tapi kalau tidak lewat jadi-jadi, semua orang yang lewat bilang, sekit nih roto Kupa Telut tahun ni deh, pana jaji masih hina, baik market ni. Itu semua. Ya, apalagi bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut ini. Jangan lihat yang putih rambutnya kesan lagi. Sudah kaki Pak. Saya tidak setuju kalau ada orang bilang tidak usah cari uang banyak-banyak, ndak dibawa mati. Salah. Cari uang banyak-banyak, bawa mati. Caranya apa? Kirim memang sebelum mati. Saya mau ada AC di kuburku. Kirim pembeli AC di masjid. Berapa harga AC? 3 juta. Kirim di masjid 3 juta. Ada mi AC nanti di kubur tak? Saya mau terang kuburku nanti di akhirat Ustaz. Maka kirim pembeli lampu di masjid. Saya mau lampuku terang merkuri. Kurun 1 juta. Terang. 500. 5 watt. 100.000. 1 watt. 50.000. Lilin. 5.000 korek. Si sebu. Oh banyak bu. Sedekah ki Pak. Ya. Jangan ki lagi berpikir. Nanti bisa mati anakku sudah kai-kai. Jangan. Anak tak baik. Mau sedekah. Tapi kalau dia takut sama istrinya. Mau bersedekah anak, kasih tiwi kan ngiti bulu, bapak tak kasih sumban di masjid untuk bapak kita 500, apa namanya istri? Bapakmu terus, bapakmu. Biar sudah mati bapakmu. Apa? Pakai bang. Apa lebih baik sumban memang kuku Ya, Bu. Berapa harga anak gencunta? 100.000. Berapa harga anak sedota? 100.000, 200 mi. Berapa harganya cilaka? 100.000, 300 mi. Berapa harganya Rexonata?
Siakan di roh. Padahal kalau mati ibu, tidak ada gunanya ini. Tidak ada nih. Ini muka tai yang kita kasih kuning, biru, coklat, abu-abu. Ini motil. Mamaku badak na seingat sekali badak pipa. Itu yang dalam kantong plastik kayak pising. Coklat-coklat sampai sekarang nak buka na gigi saja gini. Sudah itu nak tabur di tangannya. Nah, sudah nih selesai juga. Ini ibu-ibu ada pensilnya. Baik. Ada kuas-kuasnya. Repana. Napa maseke? Mati ko na blender ko maleka. Ingat, ini rumah-rumah yang mewah di sini. Ya rumahnya bagus. Televisinya mahal. Mobilnya mahal. Tapi kalau masjid Allah tidak jadi, nah cari kau malaikat nanti. Kenapa bisa baik rumahmu, masjidku kau tidak urus? Waspadalah. Ya ketawa serius kayak ini. Nih, maka ibu-ibu yang punya emas, tapi sudah tua, daripada lagai anak tak, kirim ke masjid. Jelas tidak ada bisa berebut anak tak. Apalagi kalau sudah tua, banyak emas, orang kaya, lebih begini nak. Siko dulu nak. Apa? Ini ada emasku 600 gram. Sudah 3 tahun, 5 tahun saya pakai. Nah tahu nih semua orang banyak emasku. Satu kampung sudah tahu semua bilang banyak emasku. Lebih kopi jual di Makassar. Baru sumbang di Besi. Sudah itu beli emas saja yang palsu. Karena tahu orang bilang banyak emas tak. Itu enaknya jadi orang kaya. Biar palsu nah bilang juga orang asli. Sudah palsu saja dipakai. Kalau kita orang miskin, biar asli nak bilang, kega toko malah. Pak, ini bapak-bapak yang sudah tua. Ada sawah 2 hektar. Sudah, jual 1 hektar. Bawa ke masjid. 1 hektar untuk anak tak meninggal. Daripada nalagai anak tak, lebih baik sudah kami kita nikmati nanti dikubur. Ya? Demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah.